Sebagai anak asli Maluku gitu, bahasa Inggris juga yang membawa saya untuk bisa berangkat menjadi panitia Piala Dunia satu-satunya dari Indonesia. Luar biasa. Perdana dan satu-satunya. Negara mana Kak? Waktu itu di Brazil tahun 2014. Halo sahabat rakyat Maluku, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, IPCC merupakan anak perusahaan dari PT Pelindo. Kebetulan kemarin 2 hari yang lalu pada tanggal 5 November 2022, IPCC bersama PT Pelindo dan juga Ruang Guru melakukan penyerahan sertifikat beasiswa di Hotel Natsepa. Nah, di situ pun mulai diperkenalkan dengan satu program namanya IPCC English Program for Indonesia. Jadi hari ini juga merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Saya penasaran program itu seperti apa dan bagaimana juga kelanjutannya di Provinsi Maluku dan pelaksanaannya di Indonesia begitu. Sekarang saat ini sahabat, saya sudah bersama dengan narasumber saya yang tampil cantik sekali hari ini. Danke, tampil cantik sekali. Saya juga di sini jadi minder ini karena tamu saya cantik sekali. 2 tamu saya yang cantik, salah satunya ini deh. Kakak Vidya dari ASM Komunikasi Perusahaan dan CCSR IPCC Terminal Kendaraan. Kakak Vidya Payapo. Halo Kakak. Halo. Apa kabar nih Kakak Vidya? Baik ya. Baik. Ya, ini sudah hari keberapa tiba di Kota Ambon Kakak? Hari keempat. Gimana setelah hari keempat ini? Perasaannya gimana nih? Ini kan kampung saya sendiri juga ya kebetulan. Ini nggak asing ya? Jadi kayak pulang kampung lagi. Tapi macet nggak Ambon Kakak? Udah mulai macet sih tadi. Ya. Cuman momennya beda, biasanya pulang kampung, kali ini pulang ada bawa sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu itu apa? Nanti kita cari tahu ya Kakak ya. Panas nggak sih Ambon? Pastilah. Kalau dingin salju baru saya kaget. Oh iya, bener banget itu. Oke Kakak, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hari ini, akan saya ingatkan dulu sahabat, nanti tema yang akan kita bahas yaitu mengenai IPCC English Program for Indonesia. Oke, Kakak, yang pertama, IPCC English Program for Indonesia itu adalah program yang seperti apa? Mungkin bisa Kakak jelaskan, bisa Kakak ceritakan, juga bisa menjadi pengetahuan untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton sekarang. Silakan Kakak. Oke. IPCC English Program for Indonesia. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu IPCC ini apa ya? Boleh. Karena pasti kita nyebutnya siapa sih netizennya? Sahabat Rakyat Maluku. Sahabat Rakyat Maluku. Iya, jadi sahabat rakyat Maluku kan pasti ingin tahu IPCC ini apa sih sebenarnya. Jadi IPCC itu adalah bagian dari PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kami adalah cucu perusahaannya yang bergerak di bidang bongkar muat kendaraan. Jadi seluruh kegiatan yang menyangkut bongkar muat beroda, istilahnya kendaraan itu akan melalui IPCC Terminal Kendaraan gitu. Nah, IPCC Terminal Kendaraan ini kantor utamanya ada di Jakarta. Dan kita lagi ekspansi di beberapa provinsi yang sudah existing itu ada di Lampung, Panjang, kemudian ada di Pontianak, kemudian ada di Medan, dan ada di Makassar. Nah, dengan ekspansinya kita ke terminal satelit ini menjadi dasar dan alasan mengapa kita harus bikin program yang menasional gitu istilahnya. Jadi sekarang program ini adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan IPCC yang perdana berskala nasional, yaitu IPCC English Program for Indonesia. Oke, di Maluku sendiri mulai muncul pada tahun berapa Kak? Baru tahun ini. Ini kan perdana ya, perdana, dan kami berharap program ini tuh bisa menyasar seluruh provinsi gitu kan. Bisa dari Sabang sampai Merauke itu para siswa bisa mengikuti program ini secara online gitu. Dan program ini adalah program kursus bahasa Inggris, seperti beasiswa lah istilahnya, selama 3 bulan. Dan kami bekerja sama dengan Ruang Guru ya, salah satu platform teknologi pendidikan yang terbesar di Asia Tenggara. Ya. Kira lebih seperti itulah. Jadi seperti itu program IPCC English Program for Indonesia. Untuk selanjutnya Kakak, berapa sih Kakak jumlah siswa-siswi yang sudah
tergabung dalam program ini? Kan kita tahu kemarin pada tanggal 5 November 2022 ada satu kegiatan pemberian penyerahan sertifikat ataupun sertifikat beasiswa bahasa Inggris ya untuk 13 siswa-siswi dari anak-anak SMA kelas 12. Namun yang saya pertanyakan, apakah cuman anggotanya itu cuma 13 saja ataukah ada anggota lain begitu khususnya untuk di Provinsi Maluku sendiri, Kak? Oke. Jadi kita itu buka untuk kesempatan seluas-luasnya dan akan terpilih 100 pendaftar yang terbaik. Nah, terpilih 100 anak dari 18 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan dari Ambon itu ya, antusiasmenya cukup banyak. Yang ikut cukup banyak, tapi seiring berjalannya waktu ketika seleksi itu terpilihlah 13 anak. 13 anak yang kemarin itu kebetulan yang bisa hadir di penyerahan sertifikat 11, yang 2-nya berhalangan hadir. Jadi total untuk Maluku itu kebetulan 13 penerima program. Ya, sejauh ini ya, Kak ya. Kita nyebutnya bestie mereka. Siswa-siswa ini kita nyebutnya bestie karena biar akrab lah istilahnya kayak gitu. Itu dibimbing langsung dari mentor-mentor dari ruang guru begitu atau bagaimana, Kak? Gurunya dari ruang guru, tapi kalau mentornya kami dari internal kami. Dari internal. Nah, ini menarik nih, Kak. Berbicara mengenai internal dan juga eksternal dari IPCC sendiri. Yang saya baca bahwa di Sumatera Utara itu kan launching sertifikat pemberian beasiswanya itu bersamaan dengan yang di Provinsi Maluku begitu. Iya, serentak. Dan di sana pun di launching oleh Direktur Utama dari IPCC. Beliau di situ mengatakan bahwa bukan hanya siswa-siswi yang diberikan program ini, tapi juga pekerja-pekerja yang ada di sekitaran perusahaan, misalnya outsourcing dan lain sebagainya. Itu seperti apa ya, Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Betul. Jadi TJSL kami konsepnya bukan hanya untuk eksternal. Oh, TJSL itu ya sebutannya ya, Kak? Iya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau Kementerian BUMN sekarang sudah menyebutnya seperti itu. Kita kan part of Kementerian BUMN ya. Nah, jadi kita tidak menyasar eksternal aja, tapi juga harus internalnya merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan ini. Maka kita juga buka kesempatan untuk teman-teman di internal kita, itu ada outsourcing, ada tim pengamanan dan tim kebersihan. Nah, mereka itu kami berikan kesempatan untuk belajar menjadi leader di dalam kelas. Ibaratnya mereka menjadi mentor untuk para bestie, sehingga mereka akan leading para bestie ini untuk ayo pada ikut kursus, apa yang menjadi kendala, apa mereka akan jadi teman untuk para bestie. Nah, di situ mereka belajar untuk communication skill-nya, mereka berkoordinasi, bekerja sama tim, dan juga mereka akan belajar untuk presentasi. Itu yang kami mencoba untuk meningkatkan kualitas dari SDM internal perusahaan juga. Tidak hanya kita fokus keluar. Iya, jadi kalau dari internalnya meningkatkan SDM internal perusahaannya, tapi kalau untuk eksternalnya siswa-siswi berbakat yang dari Sabang sampai Merauke itu. Iya, jadi satu program kita menyasar dua sasaran. Dua sasaran. Iya, baik. Kakak, saya juga penasaran syarat-syarat ataupun kriteria bisa bergabung dalam program IPCC English Program for Indonesia ini seperti apa, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau untuk para bestie itu kita kemarin buka untuk kelas 12 ya, tingkat SMA. Kenapa? Karena mereka itu akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Entah itu dia kuliah, entah dia akan bekerja, atau bahkan membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi kita fokus ke mereka kelas 12 SMA, itu syarat pertama. Yang kedua, mereka berasal dari provinsi-provinsi yang pertama tuh kita buka untuk provinsi-provinsi yang berada di terminal satelit kita dulu gitu. Nah, tapi ketika kuotanya sudah memenuhi ibaratnya yang untuk 4 terminal satelit kita buka juga untuk yang lain. Jadi salah satunya berasal dari provinsi-provinsi yang sudah ditentukan. Terus kemudian berkeinginan kuat tadi untuk dia ingin belajar bahasa Inggris. Sebenarnya kami tidak memaksakan untuk harus pinter, harus nilainya sekian, enggak. Tapi kita hanya ingin anak-anak yang belum pernah belajar bahasa Inggris dan mereka ingin berkeinginan kuat untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kayak gitu. Caranya gimana sih, Kak, kalau sahabat-sahabat yang ada di luar sana, adik-adik yang mau mendaftar di program ini, caranya gimana, Kak? Biasanya nanti kita akan buka secara masif ya, baik di media sosial, di website, dan penyebaran melalui grup-grup WhatsApp juga. Yang pastinya di website resmi perusahaan. Sosialisasi di sekolah-sekolah diadakan juga atau gimana nih, Kak? Enggak, karena kami kan sekarang sistemnya udah online ya. Jadi kita penyebaran via online dan juga melalui channel-channel dari ruang guru sendiri. Baik. Jadi pemanfaatan teknologi pendidikan yang sudah ada ini lebih dimanfaatkan lagi ya, Kak ya. Oke, Kak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita kan tahu bahwa tadi terminal dari IPCC yang sudah Kakak jelaskan itu dari Sabang sampai Merauke juga sudah
sudah ada titiknya di mana-mana ya Kak ya. Untuk di Provinsi Maluku sendiri, di daerah-daerah mana saja sih Kak yang sudah ada program tersebut? Apa cuma di Kota Ambon saja atau gimana? Kami kan bukanya secara online. Nah, pendaftar yang ada tuh kebetulan dari Kota Ambon, terus kemudian dari Maluku Utara, anak-anak dari Maluku Utara, terus Kota Ambonnya sendiri, dan ada dari Luhu Pulau Seram, kampung saya sendiri kebetulan. Jadi 13 anak itu dari Maluku Utara Kak yang kemarin? Iya, ada Maluku Utara, ada Maluku Kota Ambon, dan juga ada dari Pulau Serang. Gitu. Jadi sejauh ini adanya begitu ya Kakak ya? Berharapnya sih ke depan bisa lebih luas lah. Kita juga berharap ini kan program yang baik ya Kak ya. Yang juga bisa pada ikutan gitu. Jadi bagus nih, jadi sahabat-sahabat di luar sana juga tahu bahwa ada satu program dari IPCC untuk meningkatkan kemampuan kita dalam dunia pendidikan khususnya bahasa Inggris. Begitu ya Kak ya. Oke Kakak, apakah program ini rutin dilakukan setiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 3 bulan sekali atau gimana Kak? Ini perdana, dan kita melihat antusiasme dari masyarakat, ya, dari eksternal. Ternyata sangat luar biasa ya, pendaftarnya 300 orang dan terpilih hanya 100 orang. Dan kami berharap tahun depan akan ada lagi. Sejauh ini kami mengagendakan untuk mengadakan lagi di tahun depan. Jadi mudah-mudahan tahun depan peminat dari Maluku harus lebih banyak. Nah, kita ingin sekali generasi muda Maluku tuh mahir dalam bahasa Inggris ya, itu penting. Untuk peminat dari Maluku, maksudnya nanti kalau sudah ada yang terdaftar begitu, apakah semua siswa-siswi yang sudah terdaftar dalam satu program ini dari Sabang sampai Merauke disatukan, ataukah untuk Maluku sendiri nih kuotanya, untuk Provinsi Sumatera Utara dan Lampung sendiri nih kuotanya atau gimana Kak? Kita sejauh ini tidak pernah membatasi. Kenapa? Karena kita akan melihat di situ provinsi mana sih yang antusiasmenya paling tinggi. Termasuk di dalam 100 anak ini yang paling tinggi adalah dari Sumatera Utara dan Maluku. Makanya penyerahannya di situ. Dan saya sebagai anak daerah asli Maluku juga merasa bangga. Ternyata kita menjadi provinsi yang paling banyak peminatnya. Iya gitu. ya. Mudah-mudahan tahun depan kita buka lebih meningkat lagi dari 13 lagi, lebih banyak lagi dengan adanya edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat. Mungkin mereka juga jadi tahu ada satu program hebat seperti ini. Makanya sangat melalui podcast ini ya. Iya, obrolan rakyat Maluku Kakak. Iya, obrolan rakyat Maluku ini ya. Iya. Mudah-mudahan sahabat yang mendengarkan bisa tahu dan ke depan udah menunggu. Iya. Saya juga kalau udah punya anak tapi belum punya anak. Kalau udah punya anak, saya mau anak saya ikutin ini. Iya, tapi kelas 12 dulu. 12 ya. Nunggunya lama. Masih lama ya, mudah-mudahan program ini masih ada sih. Iya, mudah-mudahan setiap tahun ada. Kita harapnya kayak gitu ya Kakak ya. Oke Kakak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih motivasi ataupun landasan yang mendasari terbentuknya satu program yang disebut dengan IPCC English Program for Indonesia? Oke. Fokus Presiden sendiri adalah mencetak SDM yang unggul. Iya. Kemudian fokus dari Kementerian BUMN sendiri, salah satunya dia punya 3 sektor TJSL yang disasar di tahun ini. Salah satunya adalah pendidikan. Itu 2 alasan kami untuk ingin sekali memajukan generasi muda Indonesia, mencetak SDM yang unggul melalui kemampuan mereka berbahasa asing sehingga bisa bersaing secara global gitu. Karena sekarang kan udah banyak pertukaran pelajar, kemudian bekerja di luar negeri itu udah banyak, dan juga tentunya bahasa Inggris itu menjadi dasar yang paling utama ya di era sekarang untuk bisa bekerja dan berkembang gitu. Itu menjadi alasan kami untuk bisa membuat program ini sukses. Dan juga untuk bestie-bestie yang ada di daerah misalnya di pelosok itu kan sulit untuk mereka mau kursus bahasa Inggris. Akhirnya kita menggunakan virtual gitu, online ini untuk bisa pemanfaatan teknologi untuk mereka bisa kursus dari manapun gitu, dan itu berhasil di 3 bulan kemarin. Kursusnya itu nanti dari aplikasi Ruang Guru atau gimana Kak? Tidak, mereka kelas melalui aplikasi meeting seperti Zoom meeting gitu ya. Gurunya dari Ruang Guru. Dari Ruang Guru, mentornya dari kami gitu. Iya. Jadi seminggu 3 kali, mereka Senin, Selasa dan Kamis selama 3 bulan. Total ada 40 kali pertemuan. Dan itu intensif, mereka belajar mulai dari dasar sampai dengan kayak interview untuk kerja, persiapan untuk kerja kayak gitu. Kurikulum vitae juga kayaknya saya baca kemarin ada juga ya diajarkan di. Iya betul, ada. Mereka diajarkan untuk bisa bikin kurikulum vitae. Bagus deh. Oke Kakak, apakah nanti di kedepannya, ini kan baru program perdana ya Kakak ya, kita lihat dulu antusias dari masyarakat. Mungkin nanti kalau ke depan, tahun-tahun ke depan, apakah mungkin akan berkembang lagi bukan hanya bahasa Inggris, namun bahasa-bahasa asing lain atau gimana Kak? Betul juga sih, itu memang sempat menjadi
ya kepikiran lah ya. Cuman untuk saat ini kita fokus dulu ke bahasa Inggris ya, karena itu menjadi bahasa internasional nomor satu dan saat ini paling banyak diminati oleh orang. Iya, benar. Kita kan kalau mau kerja kemana-mana nih ditanya dulu nih sama bahasa Inggris dasar minimal ya. Benar. Gitu. Kakak kan sebagai seorang anak Maluku. Iya. Dari Luhu ya kakak ya? Iya, dari Luhu. Kakak Vidya, apa sih kakak harapan kakak dengan adanya program IPCC English Program for Indonesia ini seperti apa kak? Harapan saya pastinya program ini bisa membuat anak-anak Maluku menjadi anak generasi muda yang berkualitas. Kita bisa bersaing ya. Yang kita tahu kan selama ini di provinsi-provinsi lain tuh persaingannya ketat untuk dalam pendidikan. Apalagi kita provinsi yang di timur, maksudnya begitu ya betul sekali gitu. Apalagi kayak di perusahaan-perusahaan BUMN itu masih sedikit sekali orang-orang Maluku. Nah saya berharap dengan adanya program ini anak-anak Maluku tuh bisa keluar dan berkembang gitu loh, bisa punya karir yang lebih baik, kepercayaan diri yang lebih baik, terus kemudian mencetak sesuatu yang levelnya bukan hanya nasional tapi lebih ke global misalnya gitu ya. Seperti itulah sebenarnya harapan saya ke depannya bikin program ini, pastinya untuk anak-anak Maluku maju lebih baik gitu ya. Luar biasa. Jadi anak-anak yang ada di Provinsi Maluku juga bisa lebih dengan percaya dirinya maju dengan menggunakan skill mereka, salah satunya ya penggunaan bahasa Inggris. Iya, gitu ya Kak Vidya ya. Oke kakak, kita ke pertanyaan yang terakhir, tidak terasa sudah di pertanyaan yang terakhir sekarang. Kak ya. Iya. Cepet juga ya. Cepet juga ya kak ya. Ini adalah satu pertanyaan yang saya rasa ini wajib saya tanyakan ke seluruh narasumber yang saya undang di obrolan rakyat Maluku kakak. Apa pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan untuk sahabat yang lagi nonton sekarang, untuk anak-anak, khususnya anak-anak di Provinsi Maluku yang sedang berjuang ataupun sedang belajar bahasa Inggris? Silakan kakak. Baik, sebagai anak asli Maluku gitu, bahasa Inggris juga yang membawa saya untuk bisa berangkat menjadi panitia Piala Dunia satu-satunya dari Indonesia. Luar biasa. Perdana dan satu-satunya. Negara mana kak? Waktu itu di Brazil tahun 2014. Jadi itu modal untuk kita bisa keluar gitu, keluar dalam arti membanggakan Maluku ya. Tetap kita harus ingat kampung, tapi kita keluar untuk membanggakan Maluku. Kita bisa eksis tidak hanya kancah nasional tapi global gitu. Jadi harapan saya kita semua bisa punya motivasi yang besar untuk berkembang sehingga bisa membanggakan Maluku dan memajukan Maluku. Itu aja sih dari saya. Oke, kakak, kalau kakak ditanya kakak Vidya, satu kata dong untuk anak Maluku, apa kak? Berani. Berani ya. Harus berani maju. Iya, luar biasa. Terima kasih kakak Vidya sudah hadir di obrolan rakyat Maluku. Sama-sama. Terima kasih, saya doakan semoga kakak makin sukses lagi. Amin. Program IPCC English Program for Indonesia juga makin berkembang lagi di masyarakat, makin luas, peminatnya juga makin banyak lagi. Amin. Dan semoga yang paling penting sehat-sehat selalu ya kakak ya. Betul. Jangan lupa untuk main-main lagi ke Maluku loh. Pasti, always. Always ya kakak ya. Oke. Baik sahabat, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan ASM Komunikasi Perusahaan dan CCR IPCC Terminal Kendaraan, Kakak Vidya Payapo. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, nanti kita masih bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sahabat juga harus nyalakan lonceng pemberitahuannya supaya sahabat jadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru. Sahabat juga boleh banget komen di situ, kasih rekomendasi ke kita. Kira-kira nanti selanjutnya kalian mau kita undang tokoh siapa lagi. Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Amato, Kakak Vidya. Amato. Amato.